Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang biographical recount. Oke, kalau recount kita tahu bahwa itu adalah biasanya tentang pengalaman di masa lampau. Oke, let's see what is biographical recount. So, di sini saya akan membahas jadi beberapa part, yaitu ada definition, function, characteristics, generic structure, and also language features. Ada 5 part yang akan kita bahas. So, the first adalah tentang definitionnya, tentang pengertiannya. Dari biografinya dulu, biografi itu dari kata bios dan juga graphy. Bios means hidup, graphy means tulisan. Berarti tulisan yang menggambarkan kehidupan seseorang. Nah, itu kalau dari bahasa. Kalau penjelasan pengertian lengkapnya, biographical text atau biographical recount is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi ini adalah deskripsi detail tentang kehidupan seseorang. Nah, biasanya yang menulis adalah orang lain, bukan orang tersebut. It is non-fiction. Ini adalah teks yang non-fiksi, teks berdasarkan fakta. Next, function, the purpose, tujuan dari biographical recount. To know how a person's story about his or her life outside of an accomplishment this person may be known for. Jadi menceritakan tentang kehidupan seseorang, bagaimana achievement-nya orang tersebut yang harus diketahui oleh orang-orang lain. To give many information easily and educate the readers. Memberikan informasi kepada para pembaca, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada pembaca. Kenapa? Karena dalam biographical recount biasanya di situ kita tulis motivasi dari orang yang dijabarkan dalam biographical recount tersebut. Next, characteristic. There are some characteristics of biographical recount. The first is, it is not written by subject and always written in third person. Biasanya ditulis oleh orang ketiga, bukan orang tersebut sendiri. Maksudnya, yang ditulis dalam biographical recount adalah seseorang yang kehidupannya ditulis oleh orang lain. The next, based on research, berdasarkan penelitian. Nah, tadi disebutkan di awal, it is non-fiction text, bukan teks non-fiksi, tapi ini adalah teks fakta yang berdasarkan dari penelitian, sehingga informasi yang ditulis dalam teks tersebut adalah informasi yang benar sebenar-benarnya, karena menceritakan tentang kehidupan orang lain. Next, karakter yang ketiga adalah describes the person's surrounding, where, when, how the person lived. Jadi menceritakan semuanya tentang kehidupan seseorang itu, bagaimana, kapan, di mana, apa saja yang dicapai dalam kehidupannya. Nah, itulah beberapa karakter tentang biographical recount. Menggunakan use vivid language to narrate event. Menggunakan bahasa yang sebenar-benarnya, bahasa yang sejelas-jelasnya dalam menarasikan runtutan kejadian atau runtutan cerita tentang kehidupan seseorang tersebut. Jadi, tidak ada yang tidak sesuai dengan faktanya. Struktur penulisan atau generic structure-nya, struktur umumnya dalam biographical recount itu hampir sama kalau kita tahu recount pada umumnya yang menceritakan tentang pengalaman di masa lalu, pengalaman pribadi ya. Itu yang kita sebut dengan personal recount. Nah, the first is orientation, event, and reorientation. Kalau orientation itu adalah opening of paragraph, pasti di situ memberikan
background information, informasi awal tentang seseorang tersebut, di mana lahirnya, siapakah dia, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Berarti pengetahuan dasarnya dulu tentang orang yang akan diceritakan. Selanjutnya yang kedua ada event, runtutan kejadian. Runtutan kejadian dalam biographical recount berhubungan dengan kehidupan seseorang itu diceritakan secara runtut. It should be chronological order. Harus secara runtut. Selanjutnya ada reorientation. It consists of conclusion or a comment of the writer. Tell about the achievement or contribution. Nah, di sini ada kesimpulan dari penulis, atau di situ kita tuliskan tentang pencapaian-pencapaian yang telah didapat oleh seseorang, motivasi apa dalam kehidupan seseorang itu yang kita bisa ambil, dan lain sebagainya. Next, let's turn to language features. Fitur kebahasaannya. Karena di sini menceritakan pengalaman seseorang di masa lampau, berarti pasti menggunakan simple past tense. Oke, tenses yang menjelaskan tentang kejadian di masa lampau. Next, using temporal sequence, urutan waktu, dan juga temporal conjunction, konjungsi temporal. Berarti menjelaskan tentang urutan waktunya dan juga konjungsi temporal. Maksudnya apa? Kalau tadi dijelaskan bahwa diceritakan secara runtut. Nah, jadi kita memerlukan conjunction, temporal conjunction seperti first, next, so, then, at last, finally, and etc. Itu contoh-contoh dari temporal conjunction. The third, yang ketiga, focus on specific participant. Pasti fokus pada tokoh atau partisipan tertentu, karena yang diceritakan dalam biographical recount hanya satu orang. Use of action verb, menggunakan kata kerja aksi, kata kerja yang membutuhkan aksi, seperti launch, sign, wrote, released, and etc. Example, di sini ada biographical recount tentang Ki Hajar Dewantara. Okay, let's read the first paragraph. Raden Maswardi Suryaningrat since 1922 was called Ki Hajar Dewantara. Is an Indonesian nationalism movement activist, columnist, politician, pioneer of education for common people. Jadi ini awalnya, background awalnya tentang Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. So it is orientation. Next, in the second paragraph, let's read the first sentence. He was the founder of Taman Siswa School, an education foundation which gave chance for people to have education just like the aristocrats. Nah, dari sini berarti kan ini adalah salah satu runtutan kejadian dalam kehidupan Ki Hajar Dewantara. So, it is event. Selanjutnya di paragraf ketiga, part of his slogan, Tutwuri Handayani, became the slogan of Indonesian Ministry of Education. After independence, he was appointed as Minister of Education. Nah, ini pencapaian dalam hidup Ki Hajar Dewantara. Setelah kemerdekaan Indonesia, dia diangkat sebagai Menteri Pendidikan. He was listed as national hero at 28 November 59. So it is reorientation. The writer conclusion and also pencapaian dari yang dijabarkan dalam teks tersebut. Oke, so kalau kita menemukan soal-soal tentang biographical recount, nah kita harus tahu dulu macam-macam pertanyaan sesuai biographical recount itu seperti apa.
Ada beberapa. Yang pertama, kita lihat yang ditanyakan adalah purpose or intention. Tujuannya, tujuan dari teks biographical recount itu apa? Nah, pertanyaannya biasanya the text stress on, the text highlights bla bla bla. The text is written to bla bla bla. Untuk apa teks itu ditulis? Nah, kita bisa pilih jawabannya di sini ada history of someone's life. Berarti tell the reader about the history of someone's life. Atau the text is written to learn from the life story of someone, and etc. Jadi intinya adalah kalau biographical recount itu menceritakan sejarah kehidupan seseorang. Next, pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan tentang main topic, topik utamanya. The main idea of the second paragraph is, topik utama dari paragraf pertama, kedua, ataupun ketiga. Berarti bagaimana kita bisa mengetahuinya atau main topik dari teks tersebut? Kita bisa lihat kalau dalam paragraf, kita bisa lihat dari kalimat pertama dan juga kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Oke, lalu kita lihat pilihan jawabannya dan kita sesuaikan dengan topik utama yang ada dalam paragraf tersebut. Next, detail questions. Detail question, pertanyaan-pertanyaan detail yang biasanya menggunakan 5W1H. What, where, why, when, how. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Temukan kata kunci dari pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya dulu, lalu kita ambil kata kuncinya. Setelah itu kita cari ke dalam paragraf, ke dalam teksnya. Setelah kita ketemukan kata kunci tersebut, kita baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, kita pahami konteks pertanyaannya, lalu kita cari jawabannya sesuai kata kunci tersebut. Next type is reference. Kata rujukan, mencari kata rujukan. Biasanya menanyakan pronoun. Pronoun ini, kata ganti ini kembali ke siapa atau kembali ke apa. Jadi, kita lihat itu ada di paragraf keberapa, baris keberapa, kalimat keberapa. Lalu kita cari. Kita baca kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya. Kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kita cari kira-kira kata ganti tersebut merujuk kepada apa. Kalau itu singular berarti kita cari kata yang satu benda atau satu orang. Kalau itu plural, they, berarti kita cari kata yang merupakan plural atau jamak. Itu tentang reference. Yang terakhir menanyakan tentang sinonim atau antonim. Menanyakan persamaan kata atau lawan kata. The underlined words mean the similar meaning of word is. Nah, kalau kita benar-benar tidak tahu apa artinya kata tersebut, persamaan katanya atau lawan katanya apa, jadi kita baca dulu kalimat yang ada kata tersebut. Kita baca, kita pahami konteks kalimatnya. Kira-kira dan kita kira-kira jawabannya itu yang sesuai apa. Seperti itu ya. Mungkin agak sulit untuk sinonim atau antonim karena kita tidak mengetahui maknanya. Tapi kita bisa dengan melihat konteks kalimat yang ada kata tersebut. Okay, that's all about biographical recount. Semoga bermanfaat. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.